Laporan arus kas metode langsung, ikhtisar langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dan menentukan arus kas masuk dari pelanggan. Pada kesempatan ini kita akan membahas ikhtisar langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dan menentukan arus kas masuk dari pelanggan. Pembahasan diawali dengan langkah-langkah penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung. Pembahasan dilanjutkan dengan mendiskusikan cara menentukan arus kas masuk dari penjualan barang atau jasa. Menyusun laporan arus kas metode langsung. Kegiatan diawali dengan menentukan penerimaan kas dari pelanggan dengan cara sales yang dilaporkan di laporan laba rugi disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan piutang. Berikutnya, tentukan arus kas keluar ke pemasok atau untuk membeli barang dagangan sebesar harga pokok penjualan setelah disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan persediaan dan kenaikan atau penurunan hutang dagang. Selanjutnya, tentukan arus kas keluar untuk masing-masing jenis beban operasional sebesar masing-masing beban operasional yang dilaporkan di laporan laba rugi setelah disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka dan hutang beban atau accrued expense. Sajikan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut di atas di laporan arus kas dari kegiatan operasional dan hitung arus kas bersih dari kegiatan operasional. Tentukan dan sajikan arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Selanjutnya, hitung kenaikan atau penurunan kas. Selanjutnya, perhitungkan saldo kas awal untuk menentukan saldo kas pada akhir tahun. Selanjutnya, ungkapkan transaksi non-cash yang signifikan. Menyesuaikan penjualan menjadi arus kas masuk dari pelanggan. Menyesuaikan penjualan menjadi arus kas masuk dari pelanggan dapat dilakukan dengan memperhatikan saldo piutang awal tahun, saldo piutang akhir tahun, serta besarnya penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi. Rumus dasarnya adalah uang yang diterima dari pelanggan sama dengan saldo piutang awal ditambah penjualan dikurangi piutang akhir. Hal ini dapat dijelaskan begini. Penjualan jika ditambah dengan piutang awal menghasilkan piutang yang ada yang tersedia untuk ditagih. Piutang yang tersedia ini jika dikurangi dengan saldo piutang pada akhir tahun, maka selisihnya merupakan piutang yang berhasil ditagih yang merupakan penerimaan uang dari pelanggan. Ini cara yang pertama. Untuk mengetahui cara kedua, mari kita bandingkan saldo piutang awal dengan saldo piutang akhir tahun. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, piutang awal sama dengan piutang akhir. Yang kedua, saldo piutang awal lebih tinggi daripada saldo piutang akhir tahun. Selisihnya kita sebut penurunan piutang. Yang ketiga, saldo piutang awal lebih rendah daripada saldo piutang akhir. Selisihnya disebut kenaikan. Jika piutang awal sama dengan piutang akhir, menandakan sales sama dengan uang kas yang diterima dari pelanggan. Sehingga sales yang dilaporkan di laporan laba rugi langsung dilaporkan sebagai penerimaan kas dari pelanggan. Jika ada penurunan piutang, piutang akhir yang dalam rumus bertanda minus lebih kecil daripada piutang awal yang bertanda plus. Oleh karena itu, penurunan piutang ditambahkan ke penjualan. Sebaliknya, jika ada kenaikan piutang akhir yang dalam rumus bertanda minus lebih besar daripada piutang awal yang bertanda plus. Oleh karena itu, kenaikan piutang dikurangkan ke penjualan. Sekarang kita mencoba menghitung arus kas dari pelanggan dengan data saldo awal, laporan laba rugi tahun 2019, serta laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.
Ada dua cara untuk menghitungnya. Cara pertama, menggunakan penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi 120 juta rupiah ditambah piutang awal 1 juta rupiah dikurangi piutang akhir 900.000 rupiah merupakan uang kas yang diterima dari pelanggan, yaitu sebesar 120 juta 100.000 rupiah. Kemudian jumlah ini dilaporkan di laporan arus kas. Cara kedua, menggunakan data penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi 120 juta rupiah ditambah penurunan piutang 100.000 rupiah. Hasilnya sama dengan cara pertama, yaitu 120 juta 100.000 rupiah. Piutang turun menunjukkan penjualan lebih kecil daripada penerimaan kas sebagai pelunasan piutang. Untuk menentukan arus kas masuk dari pelanggan, sales ditambah dengan penurunan piutang.